Ini adalah Mitsubishi Pajero Sport Dakar, dan Mitsubishi Pajero Sport ini adalah varian yang paling laku di Indonesia. Kenapa bisa-bisanya dia jadi varian yang paling laku? Karena mesin yang digunakan adalah mesin yang baru, mesin Mivec 2500 cc turbo diesel punya Mitsubishi yang memiliki tenaga 181 PS atau sekitar 178 horsepower dan torsinya 430 Nm. Sementara varian di bawah ini yaitu varian Exit dan GLX, dia itu masih menggunakan mesin yang lama yang jaraknya itu beda sekitar 45 HP dan torsinya beda sekitar 100-an Nm, lebih rendah daripada mesin yang ini. Walaupun sekarang dia pakai muka yang mirip-mirip sama Expander, sebenarnya ini nggak apa-apa sih, ini bagus kan. Ini bahasa desainnya Mitsubishi yaitu Dynamic Shield, tapi dia tetap pakai lampu utama yang ada di atas dan juga ada alis di RL-nya. Dan kalau lampu kota itu dia ada di sini. Dan yang lebih menarik dari Pajero Sport Facelift ini, dia memiliki cornering lamp. Jadi ketika kita belok ke kanan, maka lampu kanan akan menyala seperti ini. Dan kalau yang misalnya yang di kiri, ketika kita belok kiri, dia akan menyala. Dan ketika kita lurus, dia akan kembali mati. Ini sangat membantu untuk mobil yang sebesar ini. Dan karena sekarang krom-kroman juga udah nggak zaman ya, makanya sekarang dia grillnya itu menggunakan warna satin silver seperti ini yang kelihatannya lebih bagus daripada pakai misalnya ini segede gini krom semua, karena di sini udah ada krom. Untungnya ini nggak krom, jadi nggak kebanyakan krom dan ini kelihatan lebih bagus. Nah, bedanya dengan yang Dakar Ultimate adalah kalau yang Dakar Ultimate dia di sini ditutup oleh cover plastik untuk ngelindungin sensornya yang digunakan sebagai adaptive cruise control, terus lane keeping assist, dan juga forward collision mitigation system. Kalau yang ini belum ada, dia baru ada pedal mix acceleration mitigation system aja. Selain grillnya ini kelihatan bagus, dia juga kelihatan menyatu dengan lampunya karena emang ini dia membentang dari kanan ke kiri dan dia masuk ke klaster lampu yang ada di sini. Dan di depan sini dia punya headlamp washer dan sensor parkir ada 4 titik di depan dan 4 titik di belakang, yang artinya 8 titik. Karena mobil ini udah ya cukup aman kalau untuk parkir ya. Karena kalau misalnya mobil segede gini nggak ada sensor parkir agak sulit kayaknya ya. Mungkin sering nabrak pot bunga di rumah. Logo Pajero Sport yang ini ya tambahan aja lah ya. Ini beli di si hijau atau si orange sih banyak sih. Kalau standarnya dia nggak ada. Nah sekarang kita ke sampingnya. Di facelift ini nggak cuma mukanya yang baru, tapi dia juga dapat velg yang baru. Sekarang velgnya itu 6 spoke, melambangkan PCB-nya yang juga ada 6 dengan ban 265 profil 60 R18. Jadi bannya ini kelihatan gede ya, sebenarnya sama aja sih, biasanya SUV leather frame memang bannya ukurannya segini. Dan juga dia ada side step yang sangat membantu untuk manusia yang mau masuk ke dalamnya karena ini mobil tinggi banget. Keempat ban sudah dilengkapi dengan rem ventilated disc brake. Dan untuk dimensinya, mobil ini masih sama dengan yang lama. Panjang itu sekitar 4,8 meter, lebarnya 1,8 meter, dan wheelbase-nya ini ada di angka 2,8 meter. Ini tangan kami kayak gini, kalau gini tinggal gini, Wakanda forever gitu ya. Ya udah, langsung kita lihat ke belakang sekarang. Nah sekarang kita lihat desain belakangnya. Kalau dia dulu diledekin sebagai lampu nangis belakangnya, sekarang dia udah mengurangi tangisannya. Karena dulu kan sebenarnya ini sama aja lampunya, cuma kan karena dulu lebih panjang kelihatannya karena di bawahnya reflektor nih di sini. Nah sekarang reflektornya itu dipindah ke bawah, jadi agak mengurangi tangisannya sedikit. Dan juga ini lampunya udah agak di smoke gitu ya, dan masih sama dengan yang sebelum facelift, dia full LED. Dan di sini ada kamera mundur, tapi sayangnya belum kamera 360 seperti tipe-tipe yang di atasnya. Cuma ya nggak terlalu inilah, konsumen mobil ini nggak terlalu butuh kayaknya. Sekarang kita lihat bagasinya, dia agak kecil kalau misalnya semua jok itu dibuka. Namun di sini dia punya kompartemen yang udah ada separator-separatornya untuk menaruh barang-barang rahasia. Kalau ini bagasi kurang gede, kita bisa ngebuka jok belakangnya, tapi dia agak unik ngebukanya karena kita harus narik tuas dulu yang ada di sini untuk salah nariknya. Ternyata yang ini kita narik dulu untuk ngelipat bagian dudukannya dari jok ini. Salah lagi. Nah, setelah itu kelipat, baru kita lipat yang ini, narik yang ini. Nah, sekarang jadi lega rata lantai. Cuma karena dia ada yang bagian berdiri, dia nggak bisa diterusin sampai ke jok yang tengahnya. Dan satu lagi, dia ada colokan
12 volt di sini untuk ngecas handphone rahasia. Kalau misalnya Anda punya selingkuhan atau punya sugar baby. Tapi itu jangan, yang terakhir jangan ya. Oke, sekarang kita lihat ke bagian kabinnya. Nah, sekarang di interiornya Pajero Sport Facelift ini, ya dia udah menggunakan leather seat dan ini joknya itu terasa sangat empuk sekali yang ngebantu dia ketika meredam getaran. Dan di sini setirnya menggunakan masih dengan setir yang lama, cuma dia sekarang layoutnya itu udah agak berubah sedikit jadi lebih progresif. Dan juga di sini yang kami sayangkan adalah dia udah menggunakan jok kulit, ini jahit-jahitan asli, di pintu juga jahit-jahitan asli. Cuma di setir ini kenapa pakai jahit-jahitan palsu? Ya walaupun ini kelihatan bagus, tapi kami tidak suka yang palsu-palsu. Dan yang positif dari sini adalah dia dikasih pegangan di sini untuk naik ke dalam mobil karena ini mobil tinggi banget. Jadi side step aja itu nggak cukup. Nah, cara naiknya itu gini. Karena kalau misalnya naiknya nggak pakai itu agak susah. Kita ulang ya. Aduh, ya Allah. Itu tinggi saya 175 cm. Bagaimana kalau misalnya tingginya lebih atau kurang dari itu? Kayaknya agak susah sih. Sekarang kita nyalain dulu ya, panas. Ketika kita masuk ke sebuah Pajero Sport, yang kita notice pertama adalah sunroof. Karena ini adalah varian termurah yang mendapatkan sunroof, sementara kompetitornya belum mendapatkan sunroof. Nah, untuk posisi mengemudinya ini tuh bener-bener commanding, tinggi banget. Ini posisi mengemudi yang paling rendah loh. Ini aja udah kerasa tinggi. Kalau yang paling tinggi gue nggak tahu sih kayak gimana ya. Karena memang kami paling suka itu kalau mobil pasti posisinya terendah. Nah, driving position yang tinggi gini nih, ini yang bikin orang-orang pengguna mobil-mobil leather frame itu merasa paling penting di jalanan dan ingin diutamakan. Aduh, berat. Nah, tapi karena ada sunroof ini, karena dia butuh ruangan yang lebih berarti di atap, dia headroomnya jadi agak sempit. Ini adalah posisi mengemudi kami, tinggi kami 175 cm, dan ini sisanya hanya sedikit aja, walaupun dia memberikan kesan ke atas bahwa headroomnya itu sangatlah lega. Tapi ada satu kejadian adalah ketika kami ingin minum, ya kan, dan ketika kayak gini, ini mentok. Jadi minumnya harus agak miring ya, baru begini. Baru bisa. Seperti yang kami bilang tadi, ini setir terasa mahal dan dia menggunakan pedal shift yang terbuat dari magnesium alloy dan ini terasa sangat mahal. Dan ketika kita ngomongin setir, kita pasti ngomongin MID-nya. Di sini MID-nya sebenarnya karena ada kontrol dari setirnya, dia agak annoyingnya itu ketika kita berjalan dia nggak bisa diakses sama sekali menunya. Kita harus berhenti baru bisa mengakses. Nah, apa aja yang kita bisa lihat di instrumen clusternya ini? Dia instrumen clusternya sekarang menggunakan layar 8 inci Full TFT yang bisa diubah-ubah tampilannya. Tapi sebelum kita ngubah-ubah tampilannya, kita lihat dulu apa aja yang ada di dalam sini. Dia itu pertama ada konsumsi bahan bakar ketika mesin ini nyala hingga mobil ini tertidur kembali. Dan kemudian dia ada konsumsi rata-rata bahan bakar lifetime, dan dia ada Eco Drive Assist, dan juga ada Eco Score. Ya, jadi kita berasa sekolah lagi kalau bawa mobil ini, dinilai seberapa eko kita terhadap lingkungan. Dan kemudian di sini ada trip A, trip B, ada range berkendara, sisa bahan bakar, dan di sini ada kita bisa mengubah display dari instrumen clusternya. Ada 3 tipe. Yang pertama itu adalah speed, tampilannya seperti ini. Dan yang kedua dia ada tipe RPM seperti ini tampilannya. Dan yang ketiga dia ada tampilan yang benar-benar digital seperti knop putar gitu RPM dan kecepatannya. Dan dari instrumen cluster ini juga kita bisa mengatur remote control Mitsubishi yang dikonek ke HP kita. Nanti kami akan menjelaskan bagaimana remote Mitsubishi itu bekerja. Dan di sini juga ada rest reminder, terus bisa juga mengganti suara dari lampu sen dan yang lainnya. Karena tadi kita ngomongin instrumen cluster, jadi lupa kita membicarakan tentang kesenangan jempol kita. Jempol kita di sini akan lumayan senang karena dia mengatur MID melalui tombol yang ada di setir, terus volume ada yang di setir, dan audio juga bisa mengatur melalui setir. Dan di sebelah kanan ini ada cruise control. Ya, jari kita cukup bahagia ya. Nah, tadi kan kita ngomongin bagaimana Mitsubishi remote control itu bekerja. Jadi mobil ini bisa terkoneksi ke HP kita melalui Bluetooth. Jadi kita harus koneksi Bluetooth dulu ke head unit yang ada di mobil ini. Nah, apa aja yang bisa kita lihat di sini? Kalau misalnya varian yang memiliki electric tailgate, sayangnya ini belum ya. Tapi yang Dakar Ultimate dan di atasnya itu sudah memiliki electric tailgate, itu kita bisa mengontrolnya melalui HP untuk membuka tutupnya. Nah, kalau misalnya di varian yang ini, kita hanya bisa mengunci pintu, menyalakan hazard, dan juga kita bisa melihat konsumsi bahan bakar rata-rata mobil ini di HP kita. Dan yang paling berguna sebenarnya untuk kami ya, karena kami itu kalau ke mall sering lupa parkir di mana, dia itu bisa
menggunakan car finder. Jadi ketika kita tekan car findernya, dia akan menyalakan lampu jauh yang akan pasti kelihatan kalau di basement mall. Dan fungsinya hanya itu saja. Nah, selain itu kalau misalnya kita lupa kunci mobil ini terus kita pergi, dia akan memunculkan notifikasi bahwa mobil itu belum dikunci. Jadi kita bisa menguncinya secara jarak jauh. Lumayan canggih ya Mitsubishi ya. Good job. Sekarang kita ke bagian tengahnya. Yang jelas dia sekarang spion tengahnya udah pakai elektrokromatik, jadi nggak perlu switch lagi. Sekarang kita ngomongin head unitnya. Ini dia head unitnya, sebenarnya ini aftermarket ya, tapi dibikin ala-ala OEM kayak gitu. Karena beda dengan yang Dakar Ultimate 4x4. Kalau itu beneran OEM dan dia terintegrasi dengan mobil. Kalau yang ini belum. Cuma setidaknya ini udah dilengkapi oleh Android Auto dan Apple CarPlay. Cuma ini tampilannya sih agak nge-lag gitu ya, sekitar 12-15 fps kali ya. Mungkin Bang Bewo kalau fps yang lebih ngerti ya. Nah, di sini dia ada My Mitsubishi, Android Auto dan Apple CarPlay. Dia juga punya Weblink dan kalau input dia ada aux, USB, lengkap lah. Bluetooth juga udah pasti ada. Dan ini semuanya kontrol head unitnya itu touchscreen, yang sebenarnya kami tidak suka. Kami lebih suka tombol yang fisik. Nah, sekarang kita ke AC-nya. AC-nya tetap dual zone, cuma blowernya belum bisa diatur secara individual, hanya climate controlnya saja. Dan di bawah sini dia ada dua tombol dummy. Di sini ada slot USB untuk ngecas HP utama yang bukan rahasia, dan di sini ada soket 12 volt. Dan di tengahnya sini dia menggunakan aksen yang menyambung dari pintu sampai ke tengah sini dengan aksen silver anodized kayak gini ya. Dia di sini ada tempat koin. Ini sebenarnya bukan tempat koin. Ini tuh kalau yang 4x4 dia untuk dial transfer case-nya dia ada di sini, dan dia udah menggunakan electronic parking brake dan juga auto hold. Dan di sini dia ada dua buah cup holder yang proper. Ini ada kartu e-money-nya, ini jadi sponsor nih. Ini kita taruh dulu. Dan di sini dia ada armrest yang agak kurang berguna karena nggak bisa dimajuin gitu. Dan kita buka di sini, dia ada dua kompartemen yang bisa dipisah. Kalau misalnya kita pasang, ini bisa buat naruh HP kayak gini, dan di dalamnya masih ada lagi. Ya, ini cukup bagus. Dan yang kami suka dari sini adalah dia sudah menerapkan ciri khas mobil-mobil premium, karena di sini dia di bawahnya itu dilapisin oleh bludru, dan di cup holder sini, di kompartemen yang ada di sini itu dia sudah dilapisi dengan karet. Nah, sementara yang di pintu itu belum. Tapi setidaknya itu mengurangi ratal-ratal kalau misalnya kita bawa barang atau naruh barang. Biasanya kan orang Indonesia sukanya naruh barang yang kecil-kecil kan ya di mobil ya. Nah, untuk door trimnya tadi udah kami bilang dia menggunakan aksen silver yang terasa mahal, dan tapi sayangnya dia soft touch-nya itu hanya ada di bagian armrest-nya saja. Dan apalagi yang agak kami sebalkan adalah kontrol power window-nya. Ini plastiknya tuh kerasa murah banget. Ya ampun. Coba ini kalau misalnya kasih lah, maksudnya nggak harus empuk, cuma plastik aja gitu, plastik ABS itu mungkin kerasa lebih mewah gitu loh. Atau dibuat sama dengan aksen silver kayak gini, itu akan terasa lebih mewah dan lebih premium. Dan untuk airbagnya dia udah dilengkapi 7 airbag, 2 di depan, 2 di curtain, 2 di jok depan, dan 1 di lutut pengemudi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana duduk di belakangnya. Sebelum kita ke jok tengah, kita ngomongin dulu jok baris ketiganya, alias jok untuk tahtanya yang paling rendah dalam keluarga. Tinggi saya 175 cm, dan ini serasa jongkok ya. Ini tidak tersupport dengan baik paha. Kaki juga ya ruang kakinya tinggal sedikit nih. Kalau misalnya yang depannya nggak mau ngalah, mungkin kalau agak didegakin ya mungkin agak lega. Cuma kaki tetap ketahan. Hanya saja bisa naruh tangan di sini. Ya mungkin kalau misalnya untuk orang dewasa sih cocok, mungkin kalau cuma perjalanan dekat aja. Kalau ke perjalanan keluar kota jauh, apalagi orang dewasanya badannya sebesar saya, mungkin di belakang sini berasa seperti dipasung. Cuma setidaknya di sini ada headrest yang setidaknya bisa menahan kepala biar nggak pegel, dan juga di sini dia bisa diatur kemiringannya, jadi bisa agak rebah seperti ini. Hanya saja kalau misalnya ada polisi tidur dan supirnya lupa ngerem, kepala Anda akan kejedot. Nah, sekarang kita coba duduk di kursi tengahnya. Nah, inilah posisi duduk di belakang baris kedua. Tinggi saya 175 cm, dan ini merupakan posisi mengemudi saya. Dia tersisa ruang kaki yang nggak bisa dibilang lega, tapi nggak sempit juga. Dan karena saya itu menggunakan posisi mengemudi yang paling rendah, jadi kaki ini nggak bisa masuk. Mungkin kalau misalnya Anda di sini dan bisa bernegosiasi dengan supir, kaki Anda akan lebih terasa nyaman. Dan juga ada cup holder yang tersimpan rapi seperti ini, jadi ketika Anda duduk di sini, penumpang belakang tidak akan kehausan. Nah, untuk duduk di tengahnya sini, dia joknya agak kerasa lebih tinggi,
namun masih sama-sama empuk, tapi kaki harus numpang ke penumpang kanan dan penumpang kiri karena ini ada tunneling untuk gardan ke belakang. Tapi sayangnya di tengah ini nggak ada armrest. Harga 570 juta nggak ada armrest ya kan di tengahnya. Ini kalau misalnya kenapa-napa bisa-bisa lewat. Nah, di sini penumpang belakang juga tidak akan pernah kehabisan baterai karena di sini dia disediakan 2 buah soket USB, tapi bukan fast charging kayaknya. Dan di sini dia ada colokan AC 150 watt. Ya, jadi kalau misalnya Anda masang entertainment di sini, anak Anda bisa bawa PS, nyalain di sini, main di sini untuk perjalanan jauh. Cuma pasti pusing. Tapi yang jelas biasanya ini kan buat ngecas laptop atau apa, atau misalnya HP-nya yang fast charging mau colok langsung di sini bisa. Selain kenyamanan-kenyamanan tadi, penumpang belakang juga diberikan kenyamanan untuk mengatur AC secara individual. Jadi antara penumpang depan dan penumpang belakang tidak akan terjadi sengketa soal suhu ya. Oke, sekarang bagaimana impresi berkendara dari mobil ini? Mari kita coba. Oke, sekarang gue udah sama si Pajero Sport Facelift Dakar. Bagaimana impresi berkendaranya? Well, kalau kita ngomongin mesinnya, ini mesinnya adalah yang paling powerful di kelasnya. Di kelas leather frame, mesin diesel ini paling powerful dibandingkan dengan Trailblazer yang udah nggak ada barunya, dibandingkan dengan Fortuner juga ini lebih powerful. Berapa kali gue ngomong powerful tadi ya? Well, untuk di dalam kota mesinnya ini memiliki tenaga yang sangat cukup karena memang mesin diesel dari Pajero Sport ini adalah yang paling bertenaga di kelasnya, di kelas diesel. Dengan tenaga 178 horsepower dan torsi 430 Nm, kayaknya kalau tanjakan-tanjakan dalam kota sih, tanjakan mall gitu sih masih cukup lah ya. Oke, sekarang bagaimana konsumsi bahan bakarnya? Kami sudah melakukan tes dengan rute campuran dari Jakarta, Bogor, Jakarta, Tangerang, ya sekitar hampir 300 km. Kami mendapatkan konsumsi bahan bakar di angka 10,7 km per liter dengan kecepatan rata-rata 23 km per jam. Sementara untuk di rute tol atau luar kota dengan kondisi jalan yang lancar, mobil ini mampu menghasilkan konsumsi bahan bakar sekitar 1,16 sampai dengan 1 banding dengan 17 km per liter. Angka yang cukup impresif untuk mobil dengan tenaga yang cukup besar. Kemudian bagaimana rasa bantingannya? Kalau kita bandingkan dengan Pajero Sport yang sebelum facelift, ini agak sedikit lebih empuk, sedikit aja lebih empuk. Namun karena empuk itu dan mobil ini juga tinggi, jadinya body rollnya agak kerasa. Coba nih ya kita zigzag kayak gini. Oh, ini kerasa banget nih body rollnya. Wah, sampai videografer kami di belakang tuh bangun dari tidurnya. Namun meskipun body rollnya itu agak kerasa, tapi karena Mitsubishi kayaknya tahu kalau mobil ini itu kebanyakan yang beli adalah orang-orang yang misalnya punya satu mobil yang bisa kuat untuk di dalam kota, bisa buat keluar kota, dan juga bisa buat keluarga. Makanya suspensinya ini masih terasa cukup nyaman. Hal tersebut dikarenakan mobil ini tuh suspensi depannya udah menggunakan double wishbone dan di belakang dia menggunakan trailing rigid axle. Nah itu kerasa kan, tadi barusan ngelewatin speed bump, memang dia terasa getaran, cuma bumpy itu enggak, tapi terlalu empuk juga enggak, ya seimbang lah, cocok lah untuk misalnya kalau dibawa sendirian, tapi kalau misalnya dibawa keramaian juga. Tipikal-tipikal suspensi gitulah yang sebenarnya cocok untuk di Indonesia, yang kalau dibawa sendirian dia nggak terlalu keras, namun kalau dibawa rame-rame juga dia nggak turun banget gitu loh. Apalagi mobil ini kan tinggi ya. Ya kita dapat suspensi yang empuk, makanya body rollnya harus dikorbankan kayak gitu. Lalu dengan harga mobil 500 jutaan, pasti yang dipertanyakan adalah bagaimana dengan kekedapan kabinnya. Kekedapan kabinnya ini bisa dibilang tergolong baik. Hanya memang kalau misalnya lagi di tol itu suara mesinnya masih agak kedengeran masuk sedikit, ya wajar lah ya mesin diesel. Tapi kalau misalnya suara-suara motor, suara angin itu nggak kedengeran sama sekali. Well, dengan harga di angka 500 jutaan, mobil ini secara impresi berkendara bisa dibilang proper untuk dijadikan sebagai mobil daily driver. Nah, sekarang kita udah ada di track off-road karena ini adalah Pajero Sport Dakar 4x2.
kita coba off-road tipis-tipis aja lah ya, jangan yang berat-berat. Masih bisa nggak nih mobil nih? Jadi kalau dipakai off-road sih, suspensinya emang empuk banget sih ya. Jadi kayak berasa bawa kapal gitu. Cuma kalau misalnya namanya punya mobil yang bisa dipakai di dalam kota, tapi bisa juga dipakai untuk kalau misalnya lagi keluar kota, terus tiba-tiba dapat jalanan yang agak wadaw, ini masih capable sih untuk off-road. Nah, sekarang kita lewatin batu-batu. Nah, ya biasa kalau off-road setirnya nggak mau diem. Ini masih capable banget. Dan ground clearance-nya pun masih aman. Nah, ini sekarang kita coba nanjak yang agak berat. Apakah masih sanggup mobil ini? Ini sebenarnya harusnya medan 4x4 sih. Gila. Masih bisa coy, nggak mentok ini mesinnya. Nggak nyangkut juga, aman sih. Wah, ini sih bisa banget kalau dibawa off-road, apalagi yang 4x4 ya. Ya cuma jangan off-road yang bener-bener butuh mobil yang proper gitulah. Nah, sekarang kita coba ke medan yang agak berat. Apakah dia masih capable untuk melakukan off-road? Gak ada masalah, masih bisa terus. Oke. Asik loh punya mobil yang bisa off-road gini ya, walaupun off-road tipis-tipis lah ya. Nggak yang proper banget untuk off-road. Ini masih bisa. Masih oke. Oke. Gila, itu cukup berat loh treknya. Mobil ini luar biasa. Well, bagaimana kesimpulannya untuk Pajero Sport Dakar Facelift ini? Dengan harga on the road Jakarta Rp575.700.000, jika Anda membutuhkan mobil yang bisa ke segala medan, Anda pantas membeli ini.